tahukah pian bahwa suatu saat kita pun akan dipanggil oleh Allah dan akan memenuhi panggilan Allah. Allah utus malaikat Israel kena kepada pian, jemput Yasidin, cabut nyawanya hambaku pulang. Maka betajaklah di muka rumah kita bendera inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya orang yang datang dari Allah akan kembali berarti balik kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apakah kita setelah dicabut nyawa kita langsung kembali sampai kepada Allah? Tidak. Kalau kita mengetahui dan mempelajari perjalanan Nabi Muhammad menuju Allah, maka kita akan tahu cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnata 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Yang ulun muliakan, yang ulun hormati dan ulun ta'zimi para alim ulama, para tokoh agama, wabil khusus yang berhadir di tengah-tengah kita Guru Al-Ustadz Al-Qari Muhammad Bushairi, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah, dan semua asatid yang berhadir, sahibul bait, tuan rumah yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih kita pada saat ini menjadi orang yang baik, duduk di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, dalam amaliyah yang baik. Mudah-mudahan Allah selalu karuniakan kepada kita kebaikan sampai kita mati dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia ini, bulan Rajab. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab, kita saat ini berada di bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara semua bulan ada bulan-bulan yang mulia, yang diagungkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan. Dan Allah menetapkan 12 bulan ini sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan oleh Allah ada 12 bulan jumlahnya, bilangannya. Hafal lah pian yang 12 loh. Bujur. Tes kah? Ini Allah menetapkan 12 bulan. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi sudah ada 12 bulan ini. Bukan nang Januari, Februari, Maret, itu hanya aja itu berapa ribu tahun yang lalu aja ditetapkan. Tapi yang ditetapkan oleh Allah ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir,
Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Amun ada nang kada hafal nih sadang. Ada kan nang kada hafal? Ini bulan yang ditetapkan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian diteruskan dalam ayat itu minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang istimewa, yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Rasulullah mengatakan 4 bulan ini adalah 3 bulannya berturut-turut, 1 terpisah. Yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, 1 terpisah yaitu bulan Rajab. Ini bulan mulia, bulan istimewa. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Zaman dahulu orang-orang bahari, zaman Bani Israel, zaman jahiliyah, kalau sudah datang 4 bulan yang mulia ini, mereka hentikan semua kegiatan kezoliman, semua kegiatan permusuhan, semua kegiatan kriminalisasi, semua dihentikan. Peperangan pun dihentikan masuk bulan ini. Jadi kalau sebulan-bulan sebelumnya tadi, Jumadil Akhir tadi ada pemusuhan, amun masuk bulan Rajab bekawan dulunya. Kita bekawan dulu lah, ini bulan Rajab ada boleh pemusuhan. Kayak itu orang dahulu tuh. Ada perang, terjadi peperangan yang begitu panjang, sebulan 2 bulan gak selesai. Tapi datang bulan Rajab, berhenti peperangan. Jangan ada kezoliman, jangan ada permusuhan di bulan Rajab. Karena yang bulan Rajab sambung pulang. Ngarannya orang jahiliyah. Zaman jahiliyah nangka itu. Mereka orang-orang sejahiliyah-jahiliyahnya orang dahulu memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bulan Rajab. Rasulullah mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab ini bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku kata Nabi Muhammad, dan Ramadan adalah bulan umatku. Maka ulama mentafsirkan hadis ini, Rajab syahrullah artinya bulan Allah, berarti di bulan ini adalah bulan istighfar, bulan meminta ampun kepada Allah. Rugi orang yang hidup di bulan Rajab, masuk hidup bulan Rajab tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Inilah waktunya kita tobat. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tobat kepada kita di bulan Rajab. Tinggal kita mau nggak bertobat, mau nggak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Di bulan inilah Allah mengobral istighfar kepada kita. Siapapun datang dengan dosa sebanyak apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau lapin ulun beri amalan. Di dalam riwayat Imam Wahab bin Munabbah meriwayatkan di dalam kitab Kanzun Najwa Surur, ada amalan istighfarnya khusus bulan Rajabnya. Seharusnya ini pian amalkan mulai awal Rajab semalam. Ini hidup berapa sudah Rajabnya? 12 Rajab. Nah, 12 Rajab, tapi kada apa-apa, masih ada lagi. Berapa hari lagi berarti? 17 hari lagi bulan Rajab. Ujar Imam Wahab bin Munabbah, siapa orang membaca istighfar 70 kali pagi, 70 kali sore, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Apa istighfarnya? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Apa lala? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Baca 70 kali pagi, 70 kali sore, maka selama bulan Rajab, maka dosanya akan diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafal lah, Bu? Hafal enggak ada? Ini lebih larang yang ini daripada segalanya. Yaitu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi, 70 kali sore. Kalau kami di Hadrul Maut itu membaca setiap habis salam imbah sembahyang maghrib, imbah salam setelah sembahyang subuh. Nang memimpin imam langsung. Habib Umar langsung, kadang beliau jadi imam, beliau langsung memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi, 70 kali sore. Mudah-mudahan kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wa Sya'banu syahri.
Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Ulama mengatakan berarti di bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita perbanyak baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Maka di situ kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca ayat suci Al-Qur'an. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Isra Mi'raj. Di bulan ini juga ada keistimewaan yang luar biasa, yaitu diperjalankannya seorang nabi, diperjalankannya seorang hamba untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Isra wal Mi'raj adalah dua kata. Isra adalah perjalanannya Rasulullah dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Wal Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, atau ke langit di atas daripada langit ketujuh. Ini perjalanan seorang hamba yang mencontohkan kepada kita sebuah peristiwa yang sangat-sangat penting. Wajib setiap orang beriman, wajib setiap orang Islam mengetahui dan mempelajarinya secara detail perjalanan ini. Bagaimana perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu penting? Karena ini ada kesamaannya dengan kehidupan kita semua. Sekarang sangat jarang orang yang mempelajarinya, memahaminya, membacanya, mentelitinya, semua sedeteliti mungkin tentang perjalanan Nabi Muhammad, tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Padahal di sini ada pelajaran yang luar biasa. Anak-anak muda sudah jarang yang mengetahui hal ini. Di sekolahan sudah jarang diajarkan atau diajarkan oleh guru-guru. Terkadang gurunya gini kada tahu juga. Ini ilmu yang sangat penting. Ini perjalanan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inti semuanya, karena waktunya singkat kita ini. Amun setengah jam aja pian mengantuk sudah. Amun sejam pian teguring dah. Ya kalau jadi waktu yang singkat ini intinya aja langsung. Oh lalakatan tuh ada intinya, nyaman tuh intinya aja. Ada aja rancak biasa bukan santri itu. Lakatannya tersisa, intinya habis. Ya kalau jadi intinya aja, apa gerang kesimpulan dari perjalanan Isra Mi'raj? Pertama, sebelum kita simpulkan, Isra Mi'raj ini adalah perjalanan seorang hamba yang memenuhi panggilan Allah. Allah panggil, Allah undang, kemudian Allah suruh utusannya, wakilnya Allah untuk menjemput dan membawanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang mendapat panggilan dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tahukah pian bahwa suatu saat kita pun akan dipanggil oleh Allah dan akan memenuhi panggilan Allah. Allah utus malaikat Israel kena kepada pian, jemput Yasidin, cabut nyawanya hamba kumpulan. Maka betajaklah di muka rumah kita bendera Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya orang yang datang dari Allah akan kembali berarti balik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kita setelah dicabut nyawa kita langsung kembali sampai kepada Allah? Tidak. Kalau kita mengetahui dan mempelajari perjalanan Nabi Muhammad menuju Allah, maka kita akan tahu cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teorinya ada perjalanan Isra Mi'raj ini. Prakteknya kena amun sudah pian mati. Siaplah sudah mati. Hah? Pian gak berdahulu, ulun gak berdahulu? Hah? Pian berdahulu, ulun berdudi, ya Allah. Balik aja kah? Ayo aja ulun berdudi, pian berdahulu. Artinya semua kita akan kembali kepada Allah, akan berjalan menuju Allah sebagaimana Nabi Muhammad memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelajari, pahami perjalanan Nabi Muhammad menuju Allah, kita akan tahu cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus mengikuti bagaimana perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Ini kejadian semua akan ada hal yang serupa dengan kehidupan kita seberataan. Jadi kita harus tahu
Contoh, amun pian hendak ke Banjar. Ya kalau pian aslinya orang Banjar, pian tinggal di Batu Licin, tapi pian kada pernah ke Banjar. Suatu saat pian dipanggil karena pian balik kampung ke Banjar. Nah, kayak apa caranya supaya pian sampai ke Banjar? Maka cara yang pertama, pian hendak berangkat ke Banjar, pian betakun dulu lawan orang yang pernah ke Banjar. Ya kalau betakun dulu pian, aku nih hendak dipanggil ke Banjar nah. Nah, kayak apa kira-kira supaya sampai ke Banjar? Hanya diarahkan orang, pian kena naik ini. Amun pian berjalan seorang nih, nyatanya berjalan seorang orang mati ya kalau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena pian di Playhari itu nah ada belokan belok kanan, ada lagi bundaran belok kiri, ada lagi bundaran belok kanan. Ya Allah, betakun lawan orang yang tahu, maka insya Allah pengetahuannya itu, pemberitahuannya itu akan membuat kita sampai ke Banjar. Amun pian salah betakun lawan orang yang peragah tahu, kisah tahu, oh aku tahu aja ke Banjar jar. Karena ikam ada di Playhari itu ada bundaran mutar aja ikam di situ jarnya kada sampai-sampai. Kan kayak itu, kita hidup nih kayak itu, belajar lawan tuan guru, belajar lawan kiai, belajar dengan habaib. Untuk apa kita belajar? Supaya tahu tujuan bulik. Tapi bujur-bujur dicari, guru nang bujur-bujur, habib nang bujur-bujur, kiai yang bujur-bujur. Amun tersalah orang-orang sok tahu tentang ilmu, kita belajar lawan inya, subhanallah, inya tersasat-sasat juga kita. Ini akhir zaman, hati-hati kita memilih seorang guru. Dan guru itu harus, sebagaimana Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Berjalanlah Nabi SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa beliau SAW naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Setelah selesai, jadi ulun singkat aja nih, tutung nasi dan berjalan kisahnya. Setelah selesai, Nabi Muhammad SAW kembali. Setelah selesai semua perjalanan, maka beliau ingin bercerita kepada penduduk Mekah tentang perjalanan beliau tadi malam. Pagi-pagi Rasulullah Nabi Muhammad naik ke atas bukit yang agak tinggi di pasar itu di kota Mekah, naik beliau dan beliau mengumumkan kepada penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, ayo kumpul sekarang. Saya ingin memberitahu kalian perkara yang sangat penting yang terjadi kepada saya tadi malam. Kata Nabi SAW, apa yang terjadi? Beliau mengumumkan. Udah orang-orang mengumpulkan semua, maka Rasulullah SAW mengumumkan, wahai penduduk Mekah, sesungguhnya aku tadi malam telah diperjalankan oleh Allah. Sang Maha Pencipta telah memperjalankan aku, yang Maha Suci telah memperjalankan aku dari Mekah ke Palestina. Dan sekarang aku ingin menceritakan perjalanan dari Mekah ke Palestina dan sampai bubulik lagi ya Rasulullah. Rasulullah belum cerita tentang Sidratul Muntaha, naik ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, belum cerita. Hanya menceritakan dari tadi malam, memberitahu aja nih informasi bahwa malam tadi diperjalankan dari Mekah ke Palestina, kemudian udah balik. Apa respon penduduk pasar waktu itu? Mereka, sebagian dari mereka ada yang murtad. Sebagian dari mereka ada yang mencela, wah ini kada beres sudah ajarnya ini Muhammad nih. Masa ada orang berjalan semalaman dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Mekah lagi, PP pulang pergi. Padahal di zaman itu untuk pergi ke Palestina dari Mekah itu perlu waktu 15 hari pakai onta. Kemudian 15 hari lagi bulik, jadi sebulan perjalanan. Rasulullah bepadah malam tadi dari Mekah ke Palestina, kemudian pulang pergi. Ada yang sebagian orang nggak percaya, biasa. Kalau orang tuh menyampaikan kebenaran karena dipercaya itu sudah biasa. Mulai zaman Nabi SAW sudah ada. Apalagi orang menyampaikan kebenaran dikriminalisasi, orang menyampaikan kebenaran dihukum dan segala macam, itu sudah biasa. Ini Rasulullah SAW menyampaikan suatu yang wajar. Maka tanggapan dan respon dari mereka, ada yang beriman, ada yang percaya, ada yang enggak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu itu datang terlambat. Setelah orang bubar semua, baru Sayyidina Abu Bakar datang. Dia tanya sama orang yang bubar tadi, Sayyidina Abu Bakar, ada apa kok tadi ngumpul? Kenapa Nabi Muhammad? Bercerita apa Nabi Muhammad? Mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, kawanmu itu sudah kada beres. Masa? Sidin mengaku.
Malam tadi berjalan ke Palestina pulang pergi. Kan karena masuk akal itu. Kenapa mereka nggak percaya? Karena mereka mengukur dengan otak dan logikanya. Agama ini kalau dipakaikan logika, kalau dipakaikan otak kita ini terbatas. Amun kita memandang agamanya Allah dengan otak kita nggak sampai. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa kata beliau? Benarkah Nabi Muhammad yang cerita bahwa beliau ke Palestina tadi malam dan sudah dikembalikan oleh Allah di pagi ini? Iya wahai Abu Bakar, apa kamu percaya? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Hei, jangankan beliau cerita ke Palestina, seandainya Nabi Muhammad bercerita beliau naik ke langit ke-7, aku percaya. Apalagi cuma ke Palestina. Aku percaya walaupun beliau naik ke langit ke-7, aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka mulai hari itulah Sayyidina Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Orang yang kepercayaannya penuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau bisa percaya seyakin itu? Karena beliau memandang dengan kacamata iman. Beliau mengenal Allah dan beriman kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya rukun iman. Di situ ada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan siang dan malam, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka tidak ada mustahil. Kalau manusia di zaman sekarang ini pakai pesawat dari Mekah ke Palestina itu 1 jam berangkat, 1 jam balik, 2 jam sudah sampai. Seandainya orang Mekah tuh hidup sampai hari ini, nyarinya, ya Allah, ulahan manusia aja kawan 2 jam PP yang asalnya 1 bulan. Masa ulahan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyampaikan Nabi Muhammad SAW walaupun hanya sekejap. Wah, ini mukjizat baginda Rasulullah SAW. Ada yang ngetes, ada yang mentes. Wahai Muhammad, ya, kalau pian bujur-bujur sampai ke Palestina, sebutakan bang kami kisahkan nang kayak apa bentuk masjid Palestina itu, Masjidil Aqsa itu kayak apa bentuknya. Ada yang menantang karena beberapa orang Mekah sudah pernah sampai ke Palestina, jadi tahu kayak apa bentuknya. Maka Rasulullah bingung karena sidin ke Palestina bukan untuk melihat masjid, bukan menghitung-hitung lawang masjid, melihat bentuk masjid, enggak. Beliau ke sana memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dituntun jadi imam di dalam sholat itu. Tapi ketika itu malaikat Jibril menampilkan layar di muka Nabi SAW, layar yang Nabi SAW menyaksikan Masjidil Aqsa di depan beliau. Disebut sama Rasulullah, Masjidil Aqsa itu kata beliau seperti ini, kubahnya warna ini, jendelanya ada sekian, lawangnya ada sekian, kemudian bentuknya begini, mihrabnya begini, keramiknya begini, jendelanya begini, pelafonnya begini, semua disebutkan sama Rasulullah SAW. Ada baru percaya. Ini manusia ini terkadang perlu bukti, hanya percaya. Dibuktikan, dilogikakan, hanya percaya. Ya kalau ada juga yang penting dengan kacamata iman, percaya dengan agama, iman kepada Allah tinggi, dia langsung percaya. Ya kan? Seperti makanya kepercayaan dan keimanan ini adalah suatu perkara yang sangat penting, menjadi ketentuan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat orang bertakwa itu disebutkan dalam Al-Qur'an adalah mereka yang percaya kepada suatu yang tidak pernah mereka lihat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sampai situ loh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya kan? Tahu lah apa artinya tuh? Alif Lam Mim. Wallahu a'lam bimuradih. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah kitab ya Allah yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sifat pertama disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa orang-orang takwa itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman atau percaya kepada suatu yang gaib. Belum sholat masih, ini dulu suatu yang gaib. Artinya gaib di sini apa? Sesuatu yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, tapi sudah diceritakan, disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak mempercayainya, walaupun tidak pernah kita lihat. Nabi Muhammad mengisahkan tentang surga dan neraka.
Yakinlah pian ada surga lo neraka? Bu, adalah surga tuh bu, adalah neraka tuh. Pernah lah pian melihat? Kenapa pian madai ada? Tahu lah pian siksa kubur itu ada? Percayalah pian? Pernah nggak sudah? Belum loh. Padahal kita nggak pernah lihat. Tapi kita tahu ada siksa kubur, nanti ada surga, ada neraka, ada perhisaban, ada keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, ada nukar dan nakir, ada jembatan Shirathul Mustaqim. Itu semua perkara yang tidak pernah kita lihat, tapi dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bertakwa adalah orang yang percaya dengan hal-hal yang kayak gini. Karena insya Allah pasti benarnya, pasti benarnya. Al-Quran itu 80% benar. Hah? Belum 100%, belum. Al-Quran itu 80% benar. Tinggal 20%. Artinya apa? 80% yang dalam Al-Quran itu semua sudah terjadi. Kalau presentasinya ya, 80% itu semua tidak pernah meleset dari ucapan Al-Quran. Semua yang dikabarkan Al-Quran 80% sudah terjadi, tinggal 20%. Maka 20% ini adalah kabar-kabar yang nanti, kabar akhirat, kabar surga, neraka, siksa kubur, Shirathul Mustaqim, perhisapan. Ini aja yang belum, dan ini adalah bagian yang 20%. Maka dengan tidak pernah melesetnya yang 80%, maka pasti kita yakin yang 20% ini kada meleset juga. Karena tidak sedikit pun kabar Al-Quran yang 80% ini meleset dari kabar Al-Quran, gak ada yang meleset sedikit pun. Maka kita yakin yang 20% ini belum benar. Kalau sudah terjadi, akan sama dengan apa yang dikabarkan dalam Al-Quran. Maka kita percaya dan kita penuh keimanan kepada Allah. Kalau kita percaya, kalau kita beriman tentang Isra wal Mi'raj khususnya, maka pasti kita mengambil pelajaran di situ. Namun kita kada percaya atau lemah kepercayaan kita, maka kita cuek aja kita. Disampaikan dengarkan, kada pernah ingin mendalami. Karena kalau pian mendengarkan tentang Isra Mi'raj di ceramah aja, ceramah ini paling lawas 2 jam. Itu hanya sedikit dari perjalanan Isra Mi'raj 2 jam itu nang terbuka. Kalau pian kada mempelajarinya sendiri, kalau pian kada mencari tahunya sendiri, nukar bukunya tebal, yang terjemahan juga sudah banyak, pelajari betul-betul bagaimana seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sampai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai Nabi SAW Isra Mi'raj, dan beliau pada akhirnya membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah oleh-oleh untuk umat, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Setelah Allah berjumpa, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Kenapa perjumpaan Allah dengan Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha? Ini bukan menunjukkan bahwa Allah tinggal di sana, tidak. Ini sebuah tempat yang disepakati untuk bertemu. Sebuah tempat yang disepakati untuk bertemu. Contoh, pian patuh lawan ulun misalnya. Pian punya rumah, ulun punya rumah. Tapi kita berjanjian, kita bertamuan di Wong Solo belah. Oh nggih siap. Bertamuan di Wong Solo bukan berarti situ rumah ulun atau rumah pian, tapi tempat pertemuan yang sudah disepakati. Begitu juga Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, suatu tempat yang di atas dari arsy Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Perjumpaan tersebut menjadi kesaksian yang menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia di atas jagat raya ini, karena belum pernah ada makhluk manapun yang berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dikasihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh-oleh untuk umat ini supaya umat ini selamat, supaya umat ini beratan masuk surga. Wahai Muhammad, kerjakan. Ini ada tugas untuk umatmu, 50 sholat dalam sehari semalaman. 50 kali sembahyang. Nabi Muhammad kada pernah protes. Kenapa? Ini perintah dari Allah. Allah Habibullah, Habibullah, Nabi Muhammad Habibullah. Allah Habibu Muhammad, Allah kekasihnya Allah, Allah kekasihnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kekasihnya Allah. Amun ujar kekasih itu apa aja gawi terus, kan gitu.
Berarti orang pacaran tuh, lautan akan kuseberangi, gunung akan kunaiki, sumur akan kuselami, lamas akhirnya. Ya Allah. Semua, jadi ini Allah perintah sama Nabi Muhammad, kasih umatmu sholat 50 waktu sehari semalaman. Inggih. Turun Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Ujar Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad. Kenapa yang menunggu Rasulullah ini Nabi Musa? Karena Nabi Musa ini adalah Nabi yang paling penasaran lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan paling berhiri dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa itu dalam Al-Quran pernah ingin melihat wajahnya Allah. Nabi Musa pernah ngomong di ayat Al-Quran itu, ya Allah, perlihatkan aku wujudmu. Apa kata Allah? Qala ya Musa lan tarani, wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihat aku. Nabi Musa tetap maksa, ya Allah, ulun ingin. Karena Nabi Musa berdialog dengan Allah, ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, engkau gak akan mampu wahai Musa. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Musa terus memaksa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hijab kepada gunung. Apa kata Allah? Walakin indur ila jabali idza istaqarra makanaha fasawfa tarani. Wahai Musa, begini aja. Allah akan bukakan hijab antara gunung dengan Allah. Gunung akan dibukakan hijabnya dan gunung melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gunung itu tetap kokoh di tempatnya, berarti engkau juga akan mampu dan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disaksikanlah oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dibuka hijab antara gunung dengan Allah dan gunung menyaksikan zat Allah, maka gunung tadi pun meledak, hancur, lebur menjadi tepung. Nabi Musa melihat kejadian itu, fakharra Musa sa'iqa, maka Nabi Musa pun langsung pingsan. Pingsan. Sadar dari pingsan, Nabi Musa udah menyerahi Allah, nggak jadi ulun. Kalau gunung aja hancur melihat zat pian, apalagi ulun, maka ulun gak jadi. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau bisa, karena beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Nabi Muhammad yang diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berhiri Nabi Musa ini dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, istimewa Nabi kita ini. Ya. Dan ketika Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha, apa kata malaikat Jibril? Ya Allah, wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, kan bersama sama malaikat Jibril. Wahai Jibril, saya ulun nggak bisa ngantar pian sampai atas. Sekarang waktunya perjumpaan pian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulun cuma sampai sini aja, mengantar pian. Kalau ulun ikut naik ke atas, maka ulun akan hancur dan gak bisa. Hanya engkau wahai Nabi Muhammad yang dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun tunggu di sini. Maka Nabi Musa pun, malaikat Jibril pun menunggu di langit ketujuh. Nabi Muhammad naik sendirian. Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha lengkap dengan pakaian sidin beliau, dengan sendal beliau, dengan kupiah beliau, dengan surban beliau. Lengkap beliau naik ke Sidratul Muntaha dengan pakaian beliau yang sempurna. Tapi Nabi Musa alaihissalam ketika ingin berdialog dengan Allah di Turi Sina, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ikhlana alaika fa innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepas sendalmu karena engkau berada di tempat yang mulia, di tempat yang suci. Nabi Musa disuruh lepas sendal ketika masuk ke Turi Sina. Tapi Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha nggak disuruh ngelepas sendal. Dan yang jadi pertanyaan, sendal Nabi Muhammad SAW ikut dengan Nabi Muhammad dan menyaksikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu. Sendal tadi itu. Ini sendal nih, kita berkisah sendal aja dah terakhir dah, ngantuk dah biarnya loh. Ulun kalau di gunung-gunung, di bulok-bulok sana, kau aja ceramah sampai jam 11, jam 12. Namun di perkotaan nih, lain sedikit. Nah, jadi sendal Nabi Muhammad SAW bisa menyaksikan zat Allah. Padahal dari sejarah ulun ceritakan, gunung dibukakan hijab hancur. Nabi Musa melihat gunung yang dibukakan hijab, Nabi Musa pingsan.
Gak ada yang bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad. Benda makhluk tidak ada yang bisa. Gunung hancur tapi sendal Nabi Muhammad bisa. Baju Nabi Muhammad bisa. Kopiah Nabi Muhammad bisa. Kenapa? Bukan sendalnya yang istimewa, karena sendal tadi itu nempel di kulitnya orang yang mulia, maka sendal pun mendapatkan kemuliaan yang sangat besar, melebihi kemuliaan malaikat Jibril. Jadi kisah itu ulun hendak bertakun, mana mulianya sandal Nabi Muhammad kah malaikat Jibril kah? Usah kita membandingkan. Kamu dibandingkan Nabi Muhammad atau malaikat Jibril itu jauh benar. Sandal sedin aja dulu. Mana mulianya sandalnya Nabi Muhammad kah malaikat Jibril kah? Sandal Nabi Muhammad. Makanya Al-Imam Yusuf An-Nabhani menceritakan dalam sebuah kitab beliau, mengarang sebuah karangan kitab beliau, menggambar dan mengukir sendal terompah Rasulullah yang ikut Isra wal Mi'raj. Apa kata beliau? Sa'id bin Mas'ud bi khidmati na'lihi wa ana sa'idun bi khidmati limithliha. Abdullah bin Mas'ud itu sangat mulia, kata Sidin. Beruntung Abdullah bin Mas'ud. Kenapa Abdullah bin Mas'ud? Karena Abdullah bin Mas'ud yang selalu bawakan sendal Nabi. Kalau Nabi ada acara, kalau Nabi masuk ke masjid, sendalnya Nabi disimpan sama Abdullah bin Mas'ud di lengannya. Lengannya besar begini, disimpan di lengannya, disimpan sama Abdullah bin Mas'ud. Karena Nabi keluar dari masjid, diandak lagi sendal Nabi SAW. Betapa beruntungnya Abdullah bin Mas'ud yang membawakan sandal itu. Ujar Abu Syah Yusuf An-Nabhani, aku juga insya Allah beruntung karena aku berkhidmat dengan contoh sandalnya Nabi SAW, gambar sandalnya Nabi. Ada kalau gambar terompah itu tahu kalau ya? Nah itu bukan sembarang terompah. Gambarnya aja yang andak di rumah jin buka. Gambar terompah itu nang ada di kopiah tuh rancak juga. Ada kalau di kopiah, ada di ulah gantungan kunci, stiker macam-macam sekarang ini. Nah dijadikan jimat gambar sandalnya aja. Kayak apa sandalnya? Amun sandalnya itu nang kayak apa orangnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka betapa agungnya dan mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan betapa beruntungnya kita semua yang bisa, yang dikaruniakan oleh Allah menjadi umat beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau sandal itu menempel, ujar Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad, ujar Syekh Yusuf An-Nabhani, kalau sandal itu jasidin sesuatu yang menyentuh lawan batis Nabi SAW, mulia seperti itu. Kalau dilepas sidin, terlepas dari kulit kada menyentuh lagi, maka bagaimana jasidin orang yang di dalam dirinya itu ada genetik darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Yang di diri para habaib itu mengalir darahnya Rasulullah SAW, yang itu adalah zat yang bersatu, bukan zat yang terpisah. Maka insya Allah kita semua berkumpul bertatap muka, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan bubar kita dari tempat ini, dosa kita diampuni oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Anak-anak kita dijaga oleh Allah dari pergaulan bebas, dari kenakalan remaja, dari perzinahan, dari obat-obatan. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anak yang berguna untuk nusa dan bangsa dan agamanya. Mudah-mudahan tadi anak yang tasmiyah, mudah-mudahan juga menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan dijadikan anak yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa dan agamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan ini bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Adanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.